Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kepala SMA, SMK, SLB, negeri swasta, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lumajang. Yang terhormat para guru SMA, SMK, SLB, negeri swasta, Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di masa pandemi COVID-19 kita masih diberi kesehatan. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita bersama. Marilah tetap menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya dimanapun kita berada. Ada beberapa hikmah di balik pandemi COVID-19. Antara lain, kita akan menjadi insan yang lebih disiplin dan lebih kreatif. Kepada para peserta MPLS, silakan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan sungguh-sungguh agar kalian mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan ilmu dengan maksimal. Sejak hari ini, kalian telah secara resmi menjadi peserta didik SMA, SMK, SLB di Kabupaten Jember atau Kabupaten Lumajang. Tunjukkan karakter dan prestasi kalian, bahwa selain kalian menjadi anak yang benar, juga menjadi anak yang pintar. Kalian menjadi anak yang kreatif, juga menjadi anak yang inovatif. Semangat dan sukses kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku, siswa-siswi SMK Pesantren Satelit Hidayatul Hasan yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Insya Allah dengan kita senantiasa bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat kepada kita semuanya. Amin. Pada tahun pelajaran baru 2021-2022, kali ini sungguh sangat berbeda dengan suasana memasuki tahun ajaran baru sebelum-sebelumnya. Pada tahun ajaran baru sebelumnya, kalian diantar oleh orang tua ke sekolah, lalu kita selalu apel upacara, berbaris rapi di lapangan. Namun kali ini kita bertemu secara virtual melalui video conference. Semua ini demi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita di masa pandemi COVID-19. Untuk siswa baru kelas 10, saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Pesantren Satelit Hidayatul Hasan. Sekolah yang mengedepankan era digital serta yang sudah bukan sesuatu yang asing lagi di Kota Lumajang. Sungguh sangat beruntung kalian bisa bergabung di SMK Pesantren Satelit Hidayatul Hasan ini. Di sekolah yang baru ini tentu saja akan berbeda dengan sekolah sebelumnya di SMP atau di MTS. Baik kurikulum, guru, suasana, banyak sekali perbedaan. Segeralah kalian untuk bisa menyesuaikan diri kalian dengan lingkungan sekolah yang baru. Ikutilah kegiatan MPLS dengan sebaik-baiknya agar bisa segera mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di SMK Pesantren Satelit Hidayatul Hasan. Untuk anak-anakku, siswa kelas 11 dan 12, selamat kalian sudah naik kelas. Berilah contoh yang baik kepada adik-adikmu yang kelas 10. Bantulah adik-adikmu agar segera bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Tetaplah belajar dengan giat agar prestasi kalian senantiasa terukir dengan indah melalui semboyan. Tiada hari tanpa prestasi, selalu berprestasi. Budayakan prestasi, aku berprestasi. Selanjutnya, karena masa di pandemi COVID-19, maka pembelajaran belum diperbolehkan secara tatap muka, melainkan masih dilaksanakan secara daring.
Persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar dengan penuh semangat dan belajar dengan giat. Jalin silaturahmi dengan sesama siswa maupun Bapak Ibu guru dan seluruh warga SMK Pesantren Satelit Hidayatul Hasan. Meskipun secara virtual, akhirnya selamat belajar kembali di tahun pelajaran yang baru. Mulailah dengan semangat yang baru, semangat untuk mengukir prestasi. Semoga kita semuanya senantiasa sehat dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Untuk Bapak Ibu guru, marilah kita senantiasa untuk memberikan inovasi pembelajaran kepada peserta didik, selalu mencari terobosan inovasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para siswa, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagai abdi negara, mari kita senantiasa mengedepankan layanan kita kepada peserta didik dan masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Nitom atau bisa dipanggil Ustadz Nitom. Sebagai guru RPL atau guru produktif, saya akan menjelaskan kepada kalian apa sih RPL itu dan apa saja yang akan dipelajari nantinya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah paham RPL itu apa. Bagi yang belum paham, sini akan saya jelaskan. Jadi RPL itu apa? RPL atau kepanjangan dari rekayasa perangkat lunak adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen, pengembangan, dan juga penjaga kualitas. Nah, nanti dalam 3 tahun kalian akan diajarkan bagaimana cara membuat suatu aplikasi. Kalian akan diajarkan apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu seperti apa, Pak? Jadi bahasa pemrograman itu adalah suatu perintah atau suatu bahasa yang bisa dimengerti oleh mesin. Ya. Jadi kita sebagai manusia memberikan perintah kepada mesin. Nah, perintah yang kita berikan itu supaya bisa dimengerti oleh mesin. Itu adalah bahasa pemrograman. Sebagai contoh, di sini saya punya sebuah laptop, laptop. Di sini saya memberikan perintah untuk membuka Microsoft Word, namanya. Nah, ini kan sebuah mesin sebenarnya. Kita sebagai manusia. Nah, bahasa pemrograman itu adalah bagaimana perintah yang diberikan oleh manusia itu bisa dimengerti oleh mesin. Nah, bahasa seperti itulah yang akan kita pelajari nantinya dalam dunia RPL. Selain itu, di RPL tidak hanya monoton ke bahasa pemrograman atau membuat aplikasi. Nanti di kelas 10 ini kalian akan diajari bagaimana cara membuat desain grafis. Pernah dengar istilah desain grafis? Desain grafis itu seperti desain gambar, desain tulisan, kaligrafi, atau juga pernah kalian lihat baliho-baliho yang di jalan? Atau banner-banner promosi iklan atau apa, itu belajarnya di desain grafis. Terus juga nanti kelas 10 ada yang namanya komputer jaringan dasar. Nah, kalau tadi bahasa pemrograman ada desain grafis, ada juga komputer jaringan dasar. Komputer jaringan dasar itu apa? Komputer jaringan dasar itu adalah nanti kita mempelajari ilmu jaringan. Ilmu jaringan itu bagaimana cara kita bisa koneksi ke internet, bagaimana cara kita bisa share atau berbagi internet dengan orang lain, itu adalah ilmu jaringan, nanti kita pelajari. Jadi bagaimana HP kalian itu bisa menerima internet, bisa menerima sinyal, bagaimana HP kalian bisa mengirim gambar, mengirim lagu, suara, dan lain sebagainya, itu dipelajari dalam komputer jaringan dasar. Selain itu nanti juga akan diajari bagaimana cara install komputer, bagaimana cara membenarkan komputer yang rusak, itu ada di dalam komputer jaringan dasar nantinya. Dan yang paling menarik ini nanti kelas 2 kalian ada yang namanya kila magang. Jadi magang itu nanti selama kurang lebih 2 bulan kalian akan diarahkan ke dunia industri, dimana selama 2 bulan itu kalian benar-benar akan merasakan bagaimana sih pengalaman bekerja itu. Karena kita sebagai SMK tujuannya adalah mencetak peserta didik yang mampu bersaing di era global. Artinya ketika peserta didik lulus, mereka bisa langsung terjun ke dunia industri.
Itu tujuan utama dari SMK. Nah, saya rasa kurang lebih itulah sedikit penjelasan tentang materi RPL yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Kurang lebihnya kita bisa bertemu lagi nanti di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ustazah Sisra. Sebagai kesiswaan di SMK Satelit Hidayatul Hasan akan menyampaikan tata tertib yang ada di SMK Satelit Hidayatul Hasan. Masuk sekolah pukul 7 dan 15 menit sebelum pukul 7 siswa dimohon untuk sudah ada di sekolah. Yang kedua, siswa yang telat masuk sekolah dimohon untuk izin ke kepala sekolah atau ke ustadzah yang ada jadwal piket sebelum masuk ke kelas. Ketiga, siswa yang ada halangan tidak masuk sekolah bisa izin ke wali kelas atau ke ustadzah yang ada jadwal piket. Yang keempat, semua siswa diwajibkan memakai sepatu hitam polos. Yang kelima, untuk siswa cowok diwajibkan memakai kopiah hitam, memakai ikat pinggang hitam, dan baju dimasukkan. Yang keenam, semua siswa dimohon untuk secepatnya melengkapi badge sekolah. Yang ketujuh, semua siswa untuk Senin sampai Kamis dimohon untuk memakai kaos kaki putih polos. Dan untuk Jumat, Sabtu memakai kaos kaki hitam polos. Yang kedelapan, dimohon untuk semua siswa SMK Satelit Hidayatul Hasan untuk memanggil ustadzah. Sekian untuk penyampaian tata tertib di SMK Satelit Hidayatul Hasan dan dimohon untuk semua siswa setelah kegiatan MPLS ini bisa melaksanakan tata tertib ini dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifuddin, biasa dipanggil Pak Fudin atau Ustadz Fudin. Jadi di SMK Pesantren Satelit Hidayatul Hasan saya adalah guru mata pelajaran produktif RPL atau guru komputer atau guru kejuruannya. Oke, pada kesempatan kali ini di MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini saya diberi amanah oleh teman-teman guru untuk menyampaikan materi tentang visi misi SMK Pesantren Satelit Hidayatul Hasan. Oke, kalau bicara masalah visi misi sebenarnya yang paling cocok adalah ibu kepala sekolah nih, karena yang paling tahu tujuan daripada sekolah ini ya Pak Kepala gitu. Tapi dalam kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan setahu saya saja. Oke, semampu saya. Jadi visi misi. Visi itu apa sih? Ada yang sudah tahu visi itu apa? Visi itu adalah tujuan. Jadi tujuan masa depan, cita-cita atau hal yang ingin dilakukan atau hal yang ingin kita capai. Jadi tujuan daripada didirikan sekolah SMK Pesantren Satelit Hidayatul Hasan itu untuk apa? Tujuannya mau apa? Cita-citanya bagaimana? Inginnya bagaimana? Itu adalah visi. Nah, kebetulan visi misi SMK kita adalah terwujudnya sekolah menengah kejuruan atau SMK yang unggul berbasis potensi wilayah serta bersaing di era global. Jadi tujuan pertama kita adalah unggul. Unggul dalam apa? Unggul adalah apa? Punya sebuah kelebihan yang apa? Yang punya nilai lebih di mata sekolah-sekolah lain. Juga berbasis potensi wilayah dan bisa bersaing di era global. Potensi wilayah itu apa? Potensi wilayah secara pengertian adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang dapat diambil manfaatnya untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan wilayah yang bersangkutan. Jadi potensi wilayah itu di daerah kalian, misalkan kita ada di Lumajang. Di Lumajang itu ada apa saja yang bisa kita manfaatkan, baik itu dari sumber daya alam atau sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk apa? Meningkatkan kemampuan wilayah yang bersangkutan. Jadi misal kita di Lumajang potensinya ada apa saja?
oh di Lumajang itu terkenal dengan budayanya misalkan, atau terkenal dengan kulinernya misalkan ada ceripik pisang ya, atau budayanya ada jaran kencak. Nah itu kita kembangkan untuk apa? Agar bisa meningkatkan kemampuan wilayah. Jadi misalkan kalau di potensi Lumajang itu potensinya adalah penghasil pisang ya, terkenal penghasil pisang, kita kembangkan pisang tersebut menjadi sebuah produk yang nanti bisa diekspor dan bisa meningkatkan wilayah tersebut, bisa meningkatkan misalkan daya jualnya, atau wilayah tersebut bisa jadi lebih unggul. Nah di sini karena kita SMK, gimana kita bergerak untuk mengembangkan potensi wilayah kita? Jadi karena kita SMK yang berbasisnya teknologi, jadi kita bisa mengembangkan potensi wilayah kita dengan menggunakan atau dengan mengendarai teknologi. Kenapa kok teknologi? Itu berhubungan dengan yang kita bisa bersaing di era global. Jadi era globalisasi itu merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Jadi perubahan apa sih yang sekarang sedang tren atau sedang marak di seluruh dunia? Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Baik itu dari ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, dan budaya, dan lain sebagainya. Dan yang kita tahu sendiri, saat ini dunia sekarang ini itu sedang marak-maraknya atau gembar-gembarnya sedang menggunakan kecanggihan teknologi informasi ya. Jadi entah di Indonesia, di luar, itu sekarang yang diunggulkan adalah kecanggihan teknologinya. Jadi kalau masyarakat Indonesia tidak bisa bersaing dengan teknologi, maka akan kalah di kemudian hari dengan negara-negara lain. Oke, bahkan untuk saat ini itu ada istilahnya industri 4.0. Industri 4.0 itu teknologi itu sudah mendominasi. Ya, maksudnya apa? Sekarang kita kalau mau ambil uang itu tidak perlu ke bank, ada ATM kalau dulu. Sekarang lebih canggih lagi, kita mau kirim uang tidak perlu ke ATM, tinggal apa? Tinggal dari HP kita klik terkirim uangnya. Nah, canggih kan? Kita mau cari informasi, misalkan kita mau cari bagaimana cara memasak nasi goreng. Kalau zaman dahulu gimana? Kalau zaman dahulu kita harus belajar ke orang secara langsung. Mau belajar cara buat mie ayam, kita datang ke toko mie ayam, ke warung mie ayam, kita belajar gimana caranya masak mie ayam yang enak. Kalau sekarang gimana? Tinggal buka YouTube, cari cara buat mie ayam enak, klik tonton videonya, bisa. Ya, canggih apa enggak? Canggih ya. Karena itu era globalisasi yang lebih kita tonjolkan di sini adalah tentang sebuah perkembangan teknologi informasi. Karena itu di sini di SMK kita juga terdapat jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak, yang jurusan tersebut merupakan salah satu paket di bidang teknologi informasi yang bisa menunjang kita untuk bisa bersaing di era global. Oke, itu visi itu tujuan. Kalau misi itu apa? Nah, misi itu, jadi misi itu cara yang struktural, cara yang akan kita tempuh bagaimana kita mencapai misi tadi. Kalau misinya tadi unggul, berbasis potensi wilayah, dan mampu bersaing di era global, caranya sekarang gimana caranya biar bisa unggul, gimana caranya biar bisa berbasis di era global, gimana caranya? Ini beberapa misinya. Yang pertama, menyelenggarakan sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel dan permeabel dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau industri. Jadi kita mengadakan sistem pendidikan ya, sekolah ini, dan pelatihan yang fleksibel. Ya, fleksibel itu apa? Bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Kalau zaman dahulu kita belajar cuma pakai papan tulis, zaman sekarang bisa kita pakai internet. Nah, kita nanti fleksibel dan kita melibatkan peran serta masyarakat juga dunia usaha. Itu cara pertama. Cara yang kedua gimana? Kita menciptakan iklim dan lingkungan belajar yang kondusif. Kondusif itu ya tidak terlalu ramai gitu, jadi terkontrol, itu kondusif. Ya, cara yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran yang mengacu kepada SMK berstandar nasional atau internasional. Jadi kualitas untuk pendidikan kita nanti juga akan diperbaiki hingga standarnya masuk nasional. Jadi itu salah satu langkah kita untuk bisa menjadi unggul.
Selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan dunia usaha atau industri dan masyarakat luas dalam pelaksanaan program pendidikan. Jadi kedepannya nanti kalian sekolah di SMK ini itu kalian tidak hanya belajar dalam kelas, tidak hanya belajar dalam kelas. Jadi nanti ada kalanya, ada waktunya di saat kalian harus belajar ke dunia usaha. Kalian ke tempat toko komputer atau servisan komputer, kalian datang ke sana, nanti kalian cari ilmunya, curi ilmunya, biar kalian juga bisa makin berkembang. Kenapa seperti itu? Karena pelajaran di dalam sekolah itu berbeda dengan dunia kerja di luar. Jadi apa yang kalian pelajari di sekolah itu ya bisa kita aplikasikan pada dunia kerja, tapi rasanya itu berbeda. Jadi nanti biar kalian bisa merasakan gimana atmosfer rasanya menjalankan dunia kerja yang sesungguhnya, nanti kalian akan belajar langsung kepada dunia usaha tersebut, langsung kepada Dudi, langsung maju dan terjun ke dalam dunia usaha itu nanti. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan disiplin dan teladan untuk menghasilkan tamatan yang profesional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dunia kerja secara berkelanjutan. Jadi dalam dunia kerja itu selain kalian harus punya skill, kalian juga harus punya attitude. Attitude itu apa? Attitude itu sikap. Jadi sikap kalian gimana, disiplinnya bagaimana, sikap kalian terhadap atasan bagaimana, terhadap guru bagaimana, itu nanti juga sangat perlu di dunia kerja. Jadi orang dunia kerja itu ya tidak butuh orang-orang pintar, tapi butuh orang-orang yang berattitude atau bersikap yang baik. Jadi nanti di sekolah sini kita juga akan meningkatkan keteladanan serta kedisiplinan daripada siswa dan siswi. Untuk apa? Agar tamatan atau lulusannya nanti menjadi seorang yang profesional dan dibutuhkan dalam dunia kerja secara berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada yang ditanyakan nanti bisa ketika sudah mulai masuk tatap muka, kita bisa sharing-sharing bareng. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Fitini wa dunia akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Ustadzah Siti. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tata krama dan juga etika. Perlu kita ketahui bahwasannya tata krama itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita dianjurkan untuk memahami materi ini. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan di mana manusia setempat dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Kemudian secara garis besar ada beberapa jenis tata krama yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tata krama berbicara. Sopan santun dalam berbicara erat kaitannya dengan beberapa hal. Yang pertama adalah siapa yang diajak bicara, kalimat yang dipergunakan, di mana pembicaraan dilakukan, dan tata cara berbicara itu sendiri. Sikap yang perlu dihindari saat berbicara adalah jangan memotong pembicaraan orang lain, jangan memborong pembicaraan orang lain, berbicara tanpa memandang orang yang diajak bicara, berbicara tanpa arah, serta acuh tak acuh terhadap pembicaraan orang lain. Kemudian yang kedua adalah tata krama pergaulan. Orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan tata krama yang berlaku di lingkungan sekitar. Dalam etika pergaulan manusia, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah siapa yang dihadapi, di mana pergaulan itu berlangsung, dan bagaimana cara kita bersikap. Kemudian tata krama yang ketiga adalah tata krama berpenampilan. Kesan pertama bila kita berjumpa dengan seseorang adalah melihat penampilan kita sendiri. Jadi penampilan itu memberi kesan tersendiri terhadap orang yang melihat penampilan kita. Karena itu penampilan sedapat mungkin harus kita selaraskan dengan tata krama yang berlaku di sekitar kita. Dalam etika penampilan ada beberapa yang perlu mendapat perhatian, antara lain yaitu kesadaran, rapi, pantas, dan bersahaja. Kemudian
Cara berpakaian juga harus disesuaikan dengan waktu dan juga tempat. Penerapan tata krama harus diterapkan di berbagai lingkungan hidup, seperti halnya tata krama di lingkungan rumah, tata krama di lingkungan sekolah, dan juga tata krama di lingkungan masyarakat. Materi yang selanjutnya adalah etika dan moral. Definisi etika adalah tingkah laku manusia, baik mental maupun fisik, mengenai hal-hal yang sesuai dengan moral. Sedangkan moral itu sendiri merupakan kepahaman atau pengertian mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik. Kemudian perbedaan moral dan juga etika dalam penggunaan sehari-hari, yaitu moral itu digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Jadi kesimpulan dari materi tata krama dan etika adalah tata krama merupakan bagian dari perbuatan, sedangkan etika adalah persiapan dan juga perkataan. Sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.